Halo teman-teman, di video kali ini aku nggak bakal mereview skincare, tapi aku mau berbagi pengalaman ke kalian. Pengalaman yang mau aku share itu yaitu bagaimana cara aku mengatur uang saat aku menjadi mahasiswa dan beberapa tips-tips yang mau aku bagiin ke kalian sesuai dengan pengalaman yang aku alami. Oke? Jika kalian menyukai konten yang aku buat, please support dengan mensubscribe terlebih dahulu, like dan komen supaya aku lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Gak perlu basa-basi, kita langsung aja, let's go! Oke, hal pertama yang aku lakuin itu membuat catatan keuangan setiap bulannya, karena itu benar-benar penting saat kita mengatur keuangan kita. Hal terpenting lainnya yaitu bagaimana niat kita untuk berkomitmen menabung hingga akhir tanpa kita melakukannya dengan setengah-setengah. Bila perlu, kita masukkan ke dalam dream list kita supaya kita lebih semangat untuk menabung dan tabungan tersebut jelas digunakan untuk apa ke depannya nanti. Oke, langsung saja. Catatan yang aku buat di sini itu ialah aku menulis pemasukan keuangan aku selama 1 bulan dari pemberian kedua orang tuaku. Tapi jika kalian sudah bekerja, kalian bisa satukan penghasilan kalian dengan pemberian kedua orang tua kalian. Selanjutnya kita menulis pengeluaran yang akan kita keluarkan pada bulan itu. Nah, di sini aku membuat 2 perbedaan pemasukan. Yang pertama itu 1 juta rupiah dan yang kedua itu 2 juta rupiah. Karena setiap pemasukan orang beda-beda, jadi aku membuatnya 2 contoh. Biasanya pemasukan seseorang untuk disisihkan ke tabungan sekitar 10 hingga 50%. Enggak lebih dari itu dan juga enggak kurang dari itu. Di sini aku mau sisihin sebesar 15% dari 1 juta itu. 15% dari 1 juta itu sebesar Rp150.000. Jadi sisa dari pemasukan itu adalah Rp850.000 yang akan kita gunakan pada 1 bulan itu. Lanjut pada pengeluaran, biasanya yang pertama itu kita menulis uang makan kita selama 1 bulan. Nah, aku saranin makan itu cukup di rumah aja atau buat sendiri itu di kosan. Jadi lebih hemat biaya. Biasanya kalau beli bahan sekitar 20.000 sehari itu udah cukup. Apalagi kalau kita belinya itu langsung untuk 1 bulan kan. Itu sekitaran 20.000 dikali 30 hari, 600.000. Lanjut yang kedua itu peralatan kos seperti sabun mandi atau deterjen pakaian. Biasanya aku menghabiskan Rp100.000 sebulan karena aku di kosan sendirian. Jadi cadangan pun itu nggak langsung habis dalam 1 bulan, masih ada sisa. Jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga itu alat tulis. Biasanya aku sisihin Rp100.000. Nah, bagi kalian yang kuliahnya suka ngeprint itu saya saranin beli printer sendiri, karena biasanya kalau kita ngeprint di luar itu memakan biaya yang besar, apalagi jika tugas-tugas kita itu salah, jadi kita harus ngeprint ulang. Lanjut yang terakhir, nomor 4, yaitu dana tak terduga. Ini merupakan dana yang sengaja disimpan dari pemasukan kita kalau perlu sesuatu yang darurat atau mendadak. Nilai dana tak terduga tersebut sebesar Rp50.000. Apabila sudah kita tulis semua, maka kita jumlahkan pengeluaran yang kita keluarkan selama 1 bulan itu, dan ternyata jumlahnya pas sebesar Rp850.000. Jika sudah, mari kita hitung tabungan kita selama 1 tahun saat kita konsisten menabung setiap bulannya. Untuk 1 bulan, kita menghasilkan tabungan sebesar Rp150.000. Jadi, untuk 1 tahun, kita mendapatkan tabungan yang dimana Rp150.000 dikali dengan 12 bulan dalam 1 tahun itu. Sehingga, besarnya nilai tabungan kita itu adalah Rp1.800.000. Nilai itu lumayan banget loh buat kalian yang belum mempunyai penghasilan tetap. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tabungan jika
jika kita mempunyai pemasukan sebesar 2 juta rupiah. Di sini kita tulis kembali catatan keuangan setiap bulannya seperti di pemasukan 1 juta tadi. Nah, di sini kita juga akan menulis pemasukan dan pengeluarannya. Benar-benar aku saranin jika kalian ingin mengatur uang kalian setiap bulannya dan kalian juga ingin menabung, jangan pernah ketinggalan untuk membuat catatan keuangan kalian setiap bulan. Jika tidak, kita tidak tahu seberapa besar pengeluaran yang akan kita keluarkan, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat di-manage dengan baik. Baik, sekarang kita tulis pemasukan yang kita dapatkan itu sebesar 2 juta rupiah. Kita akan menyisihkan sebesar 35% dari 2 juta, yaitu sebesar 700.000 rupiah. Sehingga sisa pemasukan uang kita itu sebesar 1.300.000 rupiah. Lanjut kita tulis pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan. Yang pertama itu ya pasti uang makan. Di sini aku naikkan harga uang makan per harinya itu sebesar 30.000 rupiah dan dikalikan dengan 30 hari itu sebesar 900.000 rupiah. Apabila kalian masak sendiri itu jauh lebih murah harga makannya. Lanjut yang kedua itu adalah peralatan kos-kosan. Itu aku naikkan juga harganya dari 100.000 tadi ya. Ini sebesar 150.000 rupiah. Lanjut yang ketiga juga ada peralatan ATK atau alat tulis. Itu aku juga naikkan sebesar 150.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 adalah dana tak terduga. Dananya di sini juga naik ya sebesar 100.000 rupiah. Jika kalian ingin memodifikasi sendiri pengeluaran yang akan kalian keluarkan itu bisa. Yang terpenting totalnya sebesar 1.300.000 rupiah. Oke, lanjut. Kita sudah memasuki perhitungan tabungan kita selama 1 tahun dengan pemasukan 2 juta rupiah tadi. 1 bulan kita mendapatkan tabungan sebesar 700.000 rupiah, sehingga dalam 1 tahun kita mendapatkan 700.000 rupiah dikali dengan 12 bulan selama 1 tahun itu, maka nilainya sebesar 8.400.000 rupiah. Wow, menurut aku ini adalah jumlah yang cukup besar bagi kita seorang mahasiswa yang belum berpenghasilan tetap. Maka dari itu kalian jangan pernah malas untuk menabung, karena menabung itu adalah sesuatu hal yang sangat penting apalagi di masa depan kita nanti. So, pesan dari aku, tetap semangat dalam proses belajar mengajarnya, dan jangan lupa kalian itu harus memikirkan masa depan kalian bagaimana nantinya. Karena dari kita mengatur keuangan, menabung, hal-hal kecil seperti inilah yang akan membawa dampak baik bagi masa depan kita. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf jika aku ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika kalian menyukai, please support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar aku lebih semangat untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, bye-bye.